Perkenalkan, nama saya Eka Yuratama dan saya akan melakukan uji coba pada aplikasi yang sudah saya buat, yaitu input data pemerintahan desa menggunakan VBA ataupun Microsoft Excel. Langsung saja, di sini ada sebuah form dan saya akan menggunakan 4 form dan 1 modul, di mana ada form dashboard, form login, form splash screen, dan profile, dan 1 modul. Kita mulai dari form splash screen. Di sini tampilan cukup simpel. Saya menggunakan codingan seperti ini dan satu unload me form login untuk masuk ke loginnya. Dan di sini adalah form loginnya, dimana cuma masukkan username dan password saja. Dan ini adalah codingannya, yang dimana password benar adalah admin dan username benar adalah admin dan password benar adalah 1 sampai 8. Dan ini adalah penggunaan validasi loginnya menggunakan if else if, dimana jika kita tidak mengisi username akan muncul Anda belum mengisi username. Dan ini adalah tampilan dashboard yang sangat simple. Saya menggunakan 5 form inputan, yaitu laporan kehadiran karyawan, laporan kegiatan harian, data proyek desa, laporan keuangan desa, dan input data pegawai. Di sini tiap logonya menggunakan comment button. Dan ini adalah isi dari codingannya, yang dimana private comment button satunya saya menggunakan true, ada yang false. Ini adalah codingan untuk data proyek desanya. Saya menggunakan ID otomatis. Dan ini juga formnya. Nah, di sini adalah perhitungannya. Di bagian belanja operasional, saya menggunakan checkbox 1, di mana jika kita tidak memilih akan muncul keterangan Anda tidak ada keterangan. Nah, di sini adalah validasi input dengan if dan if, di mana jenis pengeluaran itu harus diisi dan jumlah pengeluaran harus lebih besar dari 0 rupiah. Dan if bersarangnya di sini, jika pengeluaran lebih dari 1 juta, maka akan muncul notifikasi seperti pengeluaran belanja modal lebih dari 1 juta. Di sini saya menggunakan ID otomatis sekali lagi, dan ya, di sini ID otomatisnya mulai dari 001. Dan untuk penggunaan loopnya, saya menggunakan loop memasukkan 3 data langsung sekaligus, tapi bisa juga diganti menjadi 1 data saja. Dan ini adalah checkboxnya untuk value-nya ada false dan false. Di sini untuk data pegawai seperti biasa saya menggunakan ID otomatis, dan dimana isi formnya adalah text box semua. Oke, lanjut. Di sini untuk memunculkan profil saya ataupun biodata saya codingannya. Untuk add item combo box ada selesai dan belum selesai. Dan ini untuk data kehadiran pegawai, lagi-lagi saya menggunakan ID otomatis yang dimulai dari 001. Dan untuk laporan kegiatan hariannya juga saya menggunakan ID otomatis, dan semua kolom harus terisi menggunakan if dan if. Dan untuk biodatanya, di sini saya menggunakan button, dan button untuk memunculkan tujuan dan latar belakang dibuatnya aplikasi. Dan ini adalah codingan untuk memunculkan profil saya. Dan di sini adalah worksheet ataupun tabel yang akan kita uji coba. Ada 5 worksheet, yang dimana 1 data kehadiran pegawai, kedua laporan kegiatan harian, ketiga data proyek desa, dan keempat laporan keuangan desa, dan kelima data pegawai. Dan di sini saya akan mengisi data kehadiran pegawai. Kita jalankan aplikasinya dengan ALT F8 lalu kita run. Tunggu loadingnya selesai dan berhasil masuk. Masukkan username-nya yaitu admin dan passwordnya 123456778 dan kita login. Di sini ada tampilan dari aplikasinya, di mana
ada laporan kehadiran karyawan, laporan kegiatan harian, data proyek desa, laporan keuangan desa, dan input data desa. Karena di sini kita akan masukkan data kehadiran pegawai, kita klik laporan kehadiran pegawai. Di sini saya uji coba untuk tombol kembalinya supaya hilang dan menjadi bersih tampilan halaman utamanya. Kita klik laporan kehadiran karyawan dan kita isi datanya sebagai contoh Eka Wira Tama dan tanggalnya misal 21 Agustus 2024 dan jam masuknya pukul 8 pagi dan jam keluarnya yaitu jam setengah 4 dan kita klik simpan dan akan muncul notifikasi data kehadiran berhasil disimpan dengan ID. Nah, di sini kita lakukan berulang sampai 10 data terisi. Di sini saya masuk ke halaman utamanya lagi dan saya akan memasukkan laporan kegiatan harian. Di sini saya memasukkan nama kegiatannya adalah gotong royong dan deskripsinya adalah dalam rangka Hari Bebas Demam Berdarah. Dan untuk tanggalnya saya isi 21 Agustus 2024 dan untuk statusnya bisa dipilih selesai atau belum. Dan di sini saya pilih selesai dan masukkan data berulang kali sebanyak 10 kali. Ini saya akan memasukkan data proyek desa dan kita ketikkan nama proyek desanya adalah misal contoh pembangunan pagar. Dan untuk lokasinya kita masukkan Sekura dan untuk tanggalnya kita masukkan 21 Oktober 2024. Di sini statusnya bisa dipilih dan saya pilih belum selesai dan simpan. Data proyek berhasil disimpan dengan ID PR001. Lakukan ini sebanyak 10 kali dan data proyek berhasil disimpan sebanyak 10 data. Dan sekarang saya lanjut memasukkan laporan keuangan desa. Sebagai contoh di sini kubah masjid dengan jumlah atau harga yaitu 150.000. Maksud saya 100.500 dan tanggalnya adalah 21 Agustus 2024 dan keterangannya saya dipilih belanja operasional dan kaya titik simpan. Di sini muncul peringatan operasi lebih dari 500.000 seperti codingan tadi. Dan data berhasil dimasukkan. Kenapa ada 3? Karena saya menggunakan loop 1 sampai 3 untuk 3 kali data. Jadinya yang masuk adalah 3 data. Lakukan ini sebanyak 10 kali hingga 10 data terisi. Dan di sini saya akan masukkan input data pegawai. Dan sebagai contoh kita masukkan nama Eka Wiratama dan jabatannya kita masukkan contohnya kepala desa. Untuk alamatnya kita tulis Kelumpang dan untuk nomor HP-nya kita masukkan seperti di video ini. Lalu klik simpan dan data berhasil disimpan dengan ID PG001. Lakukan ini sebanyak 10 kali hingga tabel terisi 10 data. Kemudian kita pergi ke halaman klik saya di bawah sekali itu untuk menampilkan biodata. Di sini nama saya Eka Wiratama dengan NIM 320230243 dan ini adalah latar belakang dibuatnya aplikasi ini. Dan ini adalah tujuan dibuatnya aplikasi ini. Sekian video presentasi aplikasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.